Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka, NIM 22078AF, kelas reguler B22. Nama dosen Maulana Said Imansyah Esfram MBiat. Mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Saya ingin menjelaskan yaitu sistem saraf pada manusia. Jadi, sistem saraf merupakan sistem berhubungan satu dengan yang lain. Sistem saraf mengkoordinasi, menafsirkan, dan mengontrol integrasi antara individu dengan lingkungan lainnya. Yang pertama, saraf adalah suatu jaringan yang kompleks. Yang kedua, jaringan saraf terdiri dari neuralgia, sel Schwann atau sel-sel penyokong, serta neuron atau sel-sel saraf. Yang kedua, sel tersebut demikian erat berkaitan dengan terintegrasi satu sama lainnya sehingga bersama-sama berfungsi sebagai unit. Adapun fungsi sistem saraf. Yang pertama, mendeteksi baik lingkungan internal dan perubahan lingkungan eksternal tubuh. Yang kedua, konduksi informasi. 3, integrasi informasi. 4, menanggapi rangsangan. 5, intera khusus. Adapun bagian-bagian sel saraf. Yang pertama, neuron. Unit terkecil penyusun sistem saraf adalah sel saraf atau bisa juga disebut neuron. Sel saraf adalah sebuah sel yang berfungsi untuk menghantarkan impuls atau rangsangan pada gambar tersebut. Selanjutnya, sel saraf atau neuron. Dendrit adalah selaput sel saraf pendek dan bercabang-cabang. Dendrit merupakan perluasan dari sel badan. Badan sel adalah bagian yang paling besar dari sel saraf. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit, meneruskannya ke akson. Berikutnya, nukleus adalah inti sel yang berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf atau neuron. Selanjutnya, nukleus adalah inti sel saraf yang berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf neuron. Berikutnya, neurit atau akson adalah tonjolan sitoplasma yang panjang atau lebih panjang daripada dendrit, yang berfungsi untuk menyalarkan impuls saraf meninggalkan badan sel saraf ke neuron atau jaringan lainnya. Jumlah akson biasanya pada setiap neuron. Selubung mielin adalah sebuah selaput yang banyak mengandung lemak yang berfungsi untuk melindungi akson dari kerusakan. Selubung mielin bersegmen-segmen, lekukan di antara dua segmen disebut nodus Ravier. Selanjutnya, sel Schwann adalah jaringan yang membantu menyediakan makanan untuk neurit atau akson dan membantu regenerasi neurit atau akson. Nodus Ravier berfungsi untuk mempercepat transmisi impuls saraf. Adanya nodus Ravier tersebut memungkinkan saraf meloncat dari satu nodus ke nodus yang lain sehingga impuls lebih cepat sampai pada tujuan. Selanjutnya, sinapsis adalah pertemuan antara ujung neurit atau akson di sel saraf satu dan ujung dendrit di sel saraf lainnya. Pada setiap sinapsis terdapat celah sinapsis. Menurut fungsi ada 3 jenis sel saraf, yaitu sel saraf sensorik, sel saraf motorik, sel saraf penghubung. Sel saraf lainnya yaitu sel neuralgia, selaput mielin. Selanjutnya, neurotransmitter merupakan zat kimia yang didesintesis dalam neuron dan disimpan dalam gelembungan sinaptik pada ujung akson. Zat kimia ini dilepaskan dari ujung akson terminal dan juga direabsorpsi untuk daur ulang. Selanjutnya, neurotransmitter merupakan cara komunikasi antar neuron. Setiap neuron melepaskan satu transmitter. Selanjutnya, sinaps.
Sinaps merupakan tempat di mana neuron mengadakan kontak dengan neuron lain atau dengan organ-organ efektor dan merupakan satu-satunya tempat di mana suatu impuls dapat lewat dari suatu neuron ke neuron yang lain atau efektor. Selanjutnya, impuls saraf. Impuls yang diterima oleh reseptor untuk disampaikan ke efektor akan menyebabkan terjadinya gerakan atau perubahan pada efektor. Gerakan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Gerak sadar bagan adalah sebagai berikut. Impuls menuju reseptor, menuju saraf sensorik, menuju otak, menuju motorik, ke efektor atau otot. Gerak refleks, contoh gerak refleks adalah sebagai berikut. Terangkatnya kaki jika terinjak sesuatu. Gerakan menutup kelopak mata dengan cepat jika ada benda asing yang masuk ke mata. Menutup hidung pada waktu mencium bau yang sangat busuk. Gerakan tangan menangkap benda yang tiba-tiba terjatuh. Gerakan tangan melepas benda yang bersuhu tinggi. Itulah tadi sistem saraf yang saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.